Kalau teman-teman sudah kita mulai, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Hah? Nanya apa? Kalau misalnya kalian lagi butuh uang secara cepat, kira-kira hal apa sih yang pertama kalian pikirin? Apa ya? A. Pinjam teman. B. Jual barang. C. Gadai barang. Atau D. Nyerah aja. Ternyata pilihan C itu gadai barang. Ini adalah salah satu solusi yang didukung lembaga keuangan, bukan bank loh. Nah, hari ini kita akan membahas 3 lembaga penting, yaitu LPI, Pegadaian, dan Lembaga Penjamin. Siap, yuk, gas! Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga milik Republik Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk melakukan pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan juga asuransi. Pembiayaan. LPI memberikan fasilitas pembiayaan berupa kredit ataupun pembiayaan cairah kepada eksportir, baik modal tenaga kerja maupun tenaga investasi. Hal ini itu dilakukan agar para eksportir dapat satu, membiayai modal kerja seperti membeli bahan baku, bayar produksi, operasional sebelum ekspor, dan sebagainya. Lalu dua, membiayai investasi seperti beli mesin baru, lalu bangun pabrik, memperluas fasilitas supaya ekspor lebih luas, dan sebagainya. Bedanya ini dengan kredit biasa atau pembiayaan cairah adalah kalau kredit biasa itu ada bunganya, tapi kalau pembayaran cairah itu menggunakan prinsip cairah. Ekspor membuka peluang besar, tapi juga memberikan risiko seperti gagal bayar dari pembeli, perubahan situasi politik di negara tujuan, atau masalah saat pengangkutan barang. Untuk itu, LPI menyediakan asuransi ekspor sebagai bagian dari layanan pembiayaan ekspor Indonesia. Dengan perlindungan ini, eksportir dapat menjalankan bisnis dengan aman dan nyaman tanpa takut ada resiko yang tak terduga. Asuransi ini mendukung keberhasilan ekspor Anda sekaligus memperkuat daya saing di dunia internasional. Pernah dengar slogan ini, mengatasi masalah tanpa masalah? Nah, itu Pegadaian. Pernah gak sih kamu lihat orang gadai HP atau motor? Atau pernah keluargamu pernah? Kalau butuh uang cepat, kami sayang berharga, Pegadaian solusi. Pegadaian adalah lembaga keuangan milik negara yang membantu masyarakat dengan sistem gadai. Cukup bawa barang berharga seperti emas, motor, atau barang elektronik, Pegadaian akan menaksir harganya. Prosesnya cepat dan mudah, barang ditaksir, pinjaman cair dalam hitungan menit. Nasabah hanya perlu melunasi pinjaman beserta biaya sewa modal dalam jangka waktu tertentu. Kalau sudah lunas, barang bisa langsung diambil kembali. Pegadaian punya 2 pilihan layanan. Gadai konvensional di mana barang berharga seperti emas, motor, dan lain sebagainya dijadikan sebagai jaminan, dan juga ada gadai syariah yang tanpa bunga, hanya ada biaya berdasarkan akad sewa. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih unik. Gadai fidusia. Ini adalah jenis gadai yang tidak memerlukan nasabah untuk menyerahkan barang fisiknya. Cukup dengan jaminan berupa barang bergerak seperti motor, mobil, atau barang elektronik. Nasabah tetap bisa menggunakan barangnya, tapi terikat secara hukum oleh Pegadaian. Tidak hanya pinjaman, Pegadaian juga menyediakan produk investasi seperti tabung emas dan juga cicil emas untuk memudahkan masyarakat memiliki logam mulia tanpa harus membeli sekaligus dalam jumlah yang besar. Buat yang ingin bebas bunga, Pegadaian punya produk syariah loh, namanya RAM. Jadi gimana sih sebenarnya lembaga penjamin itu? Gampangnya gini, lembaga penjamin itu kayak jembatan antara kamu yang butuh pinjaman dan bank yang mau memastikan pinjamannya aman. Nah, kalau kamu gak punya tabungan, mungkin saja bank itu tidak mau memberikan pinjaman. Nah, di sini lembaga penjamin masuk untuk menjamin pinjamanmu ke bank. Sederhananya, lembaga penjamin itu memberikan hal sama untuk pihak bank. Karena lembaga penjamin akan menjamin kalau kamu nggak bisa bayar, maka kamu akan bertanggung jawab. Jadi ini ya, lembaga penjamin membantu UMKM yang nggak punya aset besar biar jadi tetap dapat akses keuangan mereka, jadi solusi untuk masalah gimana caranya bisa pinjaman tanpa jaminan yang besar. Nah, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari lembaga penjamin simpanan LPS itu? Tujuannya adalah yang pertama, menjamin simpanan nasabah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ketiga, menjaga stabilitas sistem perbankan.
keempat, mengatur dan mengawasi penjaminan simpanan. Dan kelima terakhir, menyelesaikan masalah bank yang gagal. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi menurut kalian dari ketiga lembaga ini manakah yang paling bermanfaat untuk masa depan kalian? Bye bye.